Dimana pernah ada yang melihat papan Ouija ini terbang-terbang sendiri, melayang-layang sendiri di ruangan, seolah-olah digerakkan oleh roh yang penuh dengan amarah. Hai, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, udah lama banget ya aku nggak upload video baru nih, sorry banget karena emang sesibuk itu. Nah, kali ini aku akan membahas sesuatu yang serem-serem lagi nih, oke, yaitu mengenai sebuah permainan. Kalau sebelumnya aku udah sempet bahas mengenai permainan Jalangkung dari Indonesia, ada Three Kings juga. Nah, sekarang juga mirip seperti itu, lebih tepatnya mirip ke Jelangkungnya sih ya. Tapi permainan yang satu ini emang udah terkenal banget karena sering muncul di film-film horor luar tuh, yaitu mengenai permainan papan Ouija yang konon dapat buat kita nih orang yang memainkannya dapat berkomunikasi dengan roh-roh. Nah, kira-kira beneran gak ya? Terus asal mula munculnya papan Ouija ini kayak gimana? Let's get started. Nah, buat kalian yang kurang paham, belum pernah lihat mungkin sebelumnya, aku jelasin sekali lagi bahwa permainan papan Ouija ini merupakan sebuah permainan pemanggil roh yang menggunakan media sebuah papan. Dan kita masuk ke awal mula atau sejarah kemunculan dari permainan ini. Nah, jadi permainan papan pemanggil roh ini muncul dari abad ke-12, tepatnya di Tiongkok, tapi ada juga yang bilang kalau permainan atau praktek pertama dari permainan ini munculnya di Yunani, Roma, dan juga Eropa kuno. Dan sedangkan dalam sejarah modern, papan Ouija ini pertama kali dianugerahkan gitulah ya kepada Elijah Bond dan Charles Kennard. Dan iklan dari permainan ini sendiri baru muncul nih pertama kali, yaitu di surat kabar Amerika Serikat pada Februari 1891. Nah, yang namanya iklan gitu kan ya, jadi dibuat yang bagus-bagus, yang menarik gitu kan ya. Ada nih sebuah permainan namanya papan Ouija yang bisa diajak berkomunikasi dan bisa mengetahui masa lalu, masa sekarang maupun masa depan kita gitu ya, bagi orang-orang yang memainkan ya. Namanya iklan gitu buat menarik konsumen. Apalagi di sana disebutkan bahwa akurasi dari jawaban-jawabannya ini cukup tinggi nih. Wah, jadi makin tertarik kan orang-orang beli. Ya, alhasil bener aja, begitu iklan ini muncul, permainan ini pun laris manis nih di pasaran, banyak yang beli, banyak yang tertarik. Dan untuk nama dari papan ini sendiri, yaitu namanya Ouija gitu, atau dibacanya Ouija, ternyata diberikan oleh Charles Kennard. Yang mana katanya si Pak Charles ini ya, papan ini sendiri yang membisikkan atau yang kayak minta gitu kalau papan ini diberi nama Ouija. Jadi kayak papan ini mencari namanya sendiri. Oke, mana bisa papan ngasih nama benda mati. Nah, terus si Pak Charles ini, dia punya rekan yang bernama William Wolf yang menjelaskan kalau Ouija ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu W-O-U-I, yang berarti ya, dan ja-nya, J-A, itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya juga iya. Nah, terus singkat cerita nih, pada tahun 1927 si Bapak William Wolf ini, rekannya Pak Charles tadi, dalam proses membangun pabrik Ouija yang cukup besar gitu kan ya, terus 3 lantai, yang mana konon pembuatan dari pabrik ini berdasarkan atas bisikan yang didapatkan oleh William saat dirinya bermain permainan papan Ouija. Dan pas hari dimana William ini niatnya ngecek gitu kan pembangunannya udah sampai mana, tiba-tiba aja ada kejadian yang sangat mengenaskan, dimana si William Wolf ini tiba-tiba aja terjatuh dari lantai 3 dan meninggal di tempat dalam posisi tertelungkup dengan tulang rusuk yang patah dan menusuk jantungnya. Pabriknya belum juga selesai, udah memakan korban jiwa aja. Astaga, meninggal di pabriknya sendiri. Jangan-jangan ya, bisikan untuk membangun pabrik itu adalah sebenarnya bisikan untuk membuat kuburannya sendiri. Oke. Dan setelah kejadian ini kayak diusut-usut gitu kan, dan ternyata ada sebuah keanehan, dimana sebelum Bapak William Wolf ini meninggal, ternyata dia udah membuat kayak sebuah surat wasiat gitu untuk anak-anaknya, dimana dia meminta untuk anak-anaknya ini tidak terlibat dalam permainan papan Ouija dan melarang keras anak-anaknya ini untuk melanjutkan bisnis papan Ouija ini. Jadi nggak boleh banget. Dan juga mereka ini dilarang untuk menggunakan uang yang merupakan hasil atau keuntungan dari penjualan papan Ouija. Jadi kayak udah gak usah dan berurusan sama papan Ouija ini. Ini lebih ngeri sih. Jadi kayak bapaknya ini seolah-olah udah tahu bagaimana mengerikannya permainan ini. Dan bapaknya ini karena udah terlanjur memainkan, udah terlanjur berbisnis, lagi serius loh.
Oke, jadi kayak bapaknya ini udah tahu seberapa mengerikannya permainan ini, dan dia udah terlanjur kecebur gitu lah istilahnya dalam papan Ouija ini. Jadi dia kayak berhenti juga nggak bisa, dan dia juga kayak udah tahu ini hidupnya ya bakal selesai dengan permainan papan Ouija ini juga. Jadi dia cuma bisa untuk ngasih tahu biar anak-anaknya nggak sampai kayak dia gitu nasibnya. Jadi kayak begitu, yang ngeri banget. Dan atau mungkin kayak di film-film tuh bener, dimana kita berkomunikasi itu ternyata bukan sama roh-roh leluhur, tetapi dengan iblis. Dan karena kejadian dan juga surat wasiat ini pun, keluarganya menjual hak paten dari papan Ouija kepada The Parker Brothers pada tahun 1966. Kemudian diwariskan lagi ke perusahaan Hasbro yang membeli Parker Brothers ini. Dan karena berita kematian dari William Wood ini menggemparkan gitu kan ya, banyak orang pun mengait-ngaitkan papan Ouija ini dengan kematian beberapa orang yang secara misterius. Bahkan ya, papan ini dianggap sebagai papan sihir dan pernah nih dibakar di Alamogordo, New Mexico pada tahun 2001. Terus ada juga nih kejadian di Oklahoma, yang dilaporkan, dimana pernah ada yang melihat papan Ouija ini terbang-terbang sendiri, melayang-layang sendiri di ruangan, seolah-olah digerakkan oleh roh yang penuh dengan amarah. Terus ada juga pemain dari papan Ouija yang kerasukan, sampai nih yang munculnya pesan-pesan mengerikan di papan Ouija ini. Dan karena udah makin banyak kan desas-desus, terus berita-berita kejadian-kejadian aneh, sejumlah kelompok agama pun meyakini bahwa papan Ouija ini merupakan alat setan yang dilarang untuk dijual. Ya, tapi walaupun banyak berita kayak gitu ya, si perusahaan Hasbro ini tetap aja dia memproduksi papan Ouija. Dan sekarang baru aku jelasin sedikit mengenai permainan ini. Oke, jadi cara memainkannya. Dimana papan ini terbuat dari kayu gitu kan ya, papan kayu, dimana di sana ada tulisan nih huruf A sampai Z, dan juga ada angka 0 sampai 9. Dimana di sana juga ada kayak kayu kecil gitu yang untuk menunjuk huruf-hurufnya gitu kan ya, hingga menyusun sebuah kata atau kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Ya persis lah kayak di film-film, kalau kalian udah pernah lihat ya, kayak begitulah ya. Dan juga ada beberapa peraturan dalam permainan papan Ouija ini, yaitu pemainnya minimal ada 2 orang, nggak boleh dimainkan di area pemakaman atau di area yang minim cahaya ataupun di tempat gelap. Nah terus kalau misalnya kalian udah selesai nih ya mainin papan Ouija ini, kayu kecil yang dipapan sebagai penunjuk huruf atau angka itu untuk menyusun huruf-huruf itu harus dilepas. Jadi kalau kalian selesai nggak boleh dibiarin gitu aja, kayunya nempel di situ, kayu kecil yang nempel di situ nggak boleh. Dan sama nih kayak permainan jelangkung, begitu permainan selesai, kalian rasa udah cukup, kalian juga harus punya sopan santun. Kalian harus berpamitan, harus bilang makasih ke roh yang udah dateng, biar dia pergi dengan sopan. Kita berhenti memainkannya juga dengan sopan. Dan gimana kalau kalian lupa berpamitan atau nggak berpamitan atau sengaja pengen coba-coba gitu ya, siap-siap aja. Roh yang datang yang kalian ajak main tadi ini akan murka, yang membuat hidup kalian akan lebih horor lagi. So guys, itu dia sekilas mengenai permainan mistis papan Ouija yang sering muncul di film-film tuh. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian percaya kalau papan ini sebenarnya pemanggil iblis, bukan roh dari leluhur-leluhur kalian? Atau kalian percaya bahwa kematian-kematian misterius orang itu disebabkan ya karena permainan papan Ouija? Kalian bisa komen di bawah kalau kalian mau menambahkan atau berbagi pengalaman, silahkan. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!